Selamat pagi sahabat Bahari, berjumpa lagi di acara Si Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai stunting. Stunting ini merupakan kekurangan gizi pada anak sehingga menghambat pertumbuhan pada anak. Saya Asari Bintang selaku presenter pada acara ini, yang ditemani oleh narasumber kita, Kak Irfan Hakim. Halo. Halo Kak Irfan Hakim, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Bintang sendiri gimana? Alhamdulillah, seperti Kak Irfan lihat pada sekarang ini, baik banget malahan. Nah, for your information, Kak Irfan Hakim ini adalah salah satu pelopor penggerak Gemar Ikan di daerahnya. Beliau juga merupakan mahasiswa Politeknik Alih Usaha Perikanan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih bisa kepikiran buat gagasan gerakan Gemar Ikan ini? Ya, jadi seperti ini Kak Bintang. Kenapa sih saya bisa melaksanakan gerakan memasyarakatkan makan ikan di daerah saya itu? Nah, jadi asal usulnya itu, jadi saat saya melakukan praktek di daerah saya melihat tuh berbagai macam permasalahan. Salah satunya yaitu stunting. Jadi masyarakat di daerah saya itu waktu saat di usia dewasa tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal. Jadi tidak di tinggi yang standar orang Asia gitu. Jadi salah satu saya mencari solusinya tuh. Saya mencari solusinya dan salah satu solusinya yaitu memperbaiki gizinya. Nah, salah satu memperbaiki gizinya yaitu dengan makan daging. Nah, daging sapi ataupun daging ayam itu termasuk mahal di daerah saya. Apalagi di acara-acara betul. Di hari besar. Apalagi di daerah-daerah beberapa tempat itu, apalagi hari-hari besar pasti itu harganya mahal tuh kan Kak. Jadi orang-orang tuh pasti kesusahan buat membelinya. Jadi salah satu solusinya yaitu dengan makan ikan. Nah, Gemar Ikan ini sendiri menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki gizi masyarakat daerah saya sehingga dapat menghilangkan permasalahan yaitu stunting gitu Kak. Seperti itu ternyata. Nah, Gemar Ikan itu sendiri apa sih Kak? Gemar Ikan itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi ya, gerakan memasyarakatkan makan ikan yaitu salah satu gerakan yang berusaha untuk memasyarakatkan makan ikan. Jadi masyarakat Indonesia kan terkenal dengan dengan negara maritim kan. Jadi untuk mendapatkan ikan itu nggak susah. Nggak susah, gitu. jadi gampang gitu kan. Jadi masyarakat Indonesia yang banyak sumber daya ikannya itu dimanfaatkan. Ayo kita makan ikan. Makan ikan itu baik. Makan ikan itu baik untuk kesehatan, baik untuk pertumbuhan. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia itu mau gitu makan ikan gitu Kak. Iya, kayak kita mengajak gitu. Ayo lo Bu, kita makan ikan. Seperti itu. Iya benar. Siapa sih pencetus gerakan ini dan siapa yang menjadi target atau sasaran dari Gemar Ikan ini Kak? Sebenarnya kalau ditanyakan siapa pencetusnya gitu kan Kak, sebenarnya pencetusnya itu tidak ada. Namun ini sebuah program yang telah dilaksanakan oleh KKP sejak 2004, yang mana program ini dimaksudkan ini tadi untuk memasyarakatkan makan ikan. Jadi ayo masyarakat Indonesia itu makan ikan. Kita itu sumber daya ikannya itu banyak. Iya, berlimpah banget. Jadi ayolah makan ikan. Terus gizinya juga tinggi. Kenapa nggak makan ikan? Makan ikan gitu kan. Gitu Kak. Lalu untuk sasarannya sendiri tuh di KKP sendiri itu sasarannya yaitu seluruh kalangan. Jadi semua masyarakat itu menjadi sasaran dari Gemar Ikan ini sendiri. Namun pada praktek saya kemarin itu yang menjadi sasarannya yaitu orang tua dan anak-anak. Karena yang menjadi perhatian saya yaitu orang tua kan memberikan asupan gizi kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang memakan masakan dari ibunya kan terpenuhi gizinya kalau mereka mendapatkan gizi yang baik gitu. Jadi kami mengedukasi para orang tua apa saja ikan yang memiliki gizi tinggi untuk anak-anak dan murah. Jadi mereka dapat menyediakan makanan yang baik untuk anak-anak sehingga
gizi anak-anak juga terpenuhi gitu Kak. Nah Kak, apakah cuma ikan air laut saja yang menjadi asupan gizi yang tertinggi? Apakah ikan air tawar juga sama halnya dengan ikan air laut ini? Air laut, ya. Sebenarnya ikan air tawar dan ikan air laut itu juga sama gizinya, hampir sama. Mereka memiliki contoh keunggulan dari ikan itu salah satunya yaitu memiliki lemak tak jenuh. Jadi kalau dari daging-daging seperti daging ayam dan daging sapi sendiri itu mereka memiliki lemak jenuh. Jadi mereka itu lemak yang pada akhirnya akan menjadi kolesterol gitu kan. Nah, namun lemak tak jenuh yang dimiliki oleh ikan itu sendiri tidak akan menjadi kolesterol. Jadi menjadi ibaratnya lemak baik gitu untuk tubuh yang akan diserap oleh tubuh gitu Kak. Jadi gizinya hampir sama, namun sebenarnya ikan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan daging-daging seperti daging sapi dan daging ayam gitu Kak. Seperti itu. Saya juga baru tahu loh Kak. Iya, ternyata, itu kan apa namanya edukasi yang baru untuk masyarakat. Masyarakat kan mungkin belum tahu kayak gini kan. Iya. Jadi harus disebarluaskan. Seperti itu. Nah biasanya di mana aja sih Kak Kakak menyemarakan gemar makan ikan ini? Di tempat-tempat tertentu Kak atau di mana aja gitu? Iya. Sebenarnya menyemarakan gemar ikan ini kan tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tapi di seluruh tempat di Indonesia kan. Saya ingin gemar ikan ini bisa dilaksanakan di seluruh penjuru negeri gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari ujung timur sampai ujung barat gitu. Mereka bisa mengkonsumsi ikan, memperbaiki gizi mereka dengan mengkonsumsi ikan gitu kan. Nah, jadi saya inginnya sendiri itu mengkonsumsi ikan itu tidak hanya hanya pesisir aja ataupun di yang rumahnya deket-deket aliran sungai gitu kan. Tapi juga mereka juga yang tidak dekat dengan pesisir ataupun aliran sungai, mereka juga dapat menikmati hasil ikan gitu. Gitu Kak. Terus untuk mencapai tujuan tersebut pasti ada effort atau usaha yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut bisa tercapai gitu? Jadi mungkin apa namanya untuk mencapai sebuah goals ya, tujuan ya, kita harus melalui effort-effort yang kalau bisa dikatakan tidak gampang gitu. Jadi gimana ya? Jadi kita kan sebagai penyuluh, kita sebagai masyarakat Indonesia generasi muda lebihnya, terkhususnya ya. Jadi generasi muda yang ada di rumah ataupun di mana saja kalian, ayo kita semarakkan gemar ikan, karena kalau tidak dari diri kita sendiri, lalu dari siapa gitu kan? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu? Iya. Jadi ayo kita menyemarakkan gemar ikan gitu. Ya, jadi tentu untuk mencapai itu semua kan kita butuh media. Media benar. Ya, benar media. itu Kak. Media yang digunakan itu seperti apa Kak? Karena kita generasi milenial ya, generasi Z gitu kan, di era industri 4.0 kalau kata orang-orang modern, kalau kata orang-orang keren sekarang gitu kan, 4.0. Gue banget gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan akses ini. Jadi handphone ini kita bisa gunakan dengan baik melalui sosial media, contohnya Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok yang lagi digemari oleh masyarakat kan. Cuma anak muda dari anak kecil sampai orang tua pun juga ngelihat. Jadi di rumah juga orang tua saya tuh ngelihat scroll TikTok mulu. Ini ngapain sih scroll TikTok? Jadi daripada kita melihat konten-konten yang tidak jelas, nah di situ kita berperan. Kita buat sebuah konten yang bermanfaat tentang gemar ikan. Kita post di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok juga, sehingga mereka orang-orang yang gabut hanya scroll konten-konten gak jelas, mungkin tiba-tiba kelewat tuh konten kita. Nah mungkin mereka bisa ngeliat tuh, apa ini informasi baru kan, alhamdulillah. Apalagi ada Kak Irfan ya, wah apalagi ada nih. Saya kan orang yang apa ini kok ganteng sekali kakaknya kan. Aduh, iya. Jadi menjadi ilmu baru untuk mereka gitu Kak. Atau bisa dengan cara lain nggak Kak, selain dengan kita menggunakan media sosial media?
atau media elektronik. Iya. Cara lainnya bisa nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Contohnya menjadi memakai media cetak. Media cetak contohnya poster, leaflet, brosur, folder, itu bisa tuh. Jadi kita bisa sebarkan ke masyarakat luas, kita bagikan kan satu-satu ke orang yang lewat gitu, ataupun kita pakai spanduk. Ya, spanduk itu kan di jalan-jalan kita biasanya ada spanduk-spanduk, daripada spanduk besar itu partai itu nggak jelas itu kan Kak. Kita mau ngambil ilmu dari mana gitu, dari spanduk-spanduk partai yang gede-gede kan biasanya. Nah, daripada pakai dibuat spanduk partai kayak gitu kan lebih baik kita menyebarkan ilmu menggunakan spanduk-spanduk gitu. Jadi orang yang lewat itu sambil jalan juga dapat ilmu. Iya, dapat ilmu gitu. Jadi gitu. Lalu mungkin yang menjadi concern saya itu yang di pedalaman, yang di pelosok gitu kan, yang susah hal-hal tersebut, media-media tersebut. Jadi yang menjadi concern saya itu. Nah, saya berharapnya sih dari penyuluh daerahnya sendiri kan dapat mengajak, dapat membuat program penyuluhan di daerah tersebut sehingga mereka dapat menginformasikan ilmu tersebut dan masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat teredukasi gitu Kak. Nah mungkin ada tips nih buat para penyuluh yang ada di daerah pedalaman, mungkin kesusahan untuk mengajak masyarakatnya untuk makan ikan ini Kak. Nah ikan. Contohnya saja seperti masyarakatnya itu tidak mau karena rasa ikannya yang tidak enak, rasanya baunya yang amis, dan juga bentuk ikannya itu seperti ikan lele itu kan rada-rada gimana gitu, aneh, kan? Ada lendirnya jadi kayak jijik gitu. Iya, bener. Nah ada nggak sih Kak tipsnya buat supaya masyarakat ini mau gitu untuk makan ikan? Kayak selera nafsu makan mereka tuh langsung meningkat gitu kan. Iya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan diversifikasi olahan pakan. Jadi kita mengolah daging ikan ini yang semula utuh ini menjadi olahan lain. Contohnya kayak bakso ikan. Siapa sih nggak suka bakso ikan? Iya. Bakso itu makanan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Contoh bakso ikan, nugget ikan, sosis. Nah, ada yang satu lagi tuh kaki naga tuh. Nggak kaki ikan Kak? Kenapa? Saya juga bingung itu. Kenapa kok namanya kaki naga ya? Kenapa padahal bentukannya itu seperti paha ayam. Iya, kayak paha ayam. Kenapa nggak namanya paha naga gitu kan? Tapi kalau dilihat juga siapa yang mau makan kaki naga sama paha naga? Biasanya juga makan kaki ayam. Saya sendiri aja nggak tahu aslinya naga ini gimana. Iya, mungkin naga-naga ini ya. Naga apa? Naga bonar. Aduh. Jadi gitu Kak. Jadi dengan melakukan diversifikasi olahan pangan ini diharapkan agar khususnya anak-anak ya, anak-anak itu tergugah selera makannya sehingga mau makan ikan gitu Kak. Jadi sehingga kebutuhan gizinya tercukupi. Kebutuhan gizinya tercukupi gitu Kak. Nah mungkin ini bisa jadi referensi nih buat ibu-ibu di rumah. Mungkin yang semulanya nggak tahu nih bagaimana cara mengolah ikan supaya menarik bagi keluarganya. Nah bisa banget nih pakai cara Kak Irfan Hakim dengan mendiversifikasi olahannya itu menjadi berbagai macam makanan. Kalau makanannya nggak enak, siapa yang nggak betah di rumah? Iya, siapa yang nggak betah di rumah? Perlu makan di luar lagi. Apalagi kalau istri saya suka masak ya saya suka di rumah. Nih buat ibu-ibu nih yang mau sama Kak Irfan, dia tipenya suka masak. Iya, tapi kalau saya di rumah terus kan gimana saya kerjanya nanti. Iya. Jadi gitu. Ya harus dikondisikan juga. Ya terima kasih Kak Irfan atas informasinya yang sangat dedukasi buat kita semua. Banyak banget nih pelajaran yang kita dapat dari Kak Irfan. Udah jauh-jauh nih dari Pulau Jawa ke sini, ke Padang, mau jadi tamu saya, mengisi acara saya. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini apa yang disampaikan dapat sama-sama kita realisasikan nih di aktivitas kita sehari-hari. Nah untuk apa? Untuk dapat membangun generasi muda yang cerdas dengan makan ikan. Benar tuh Kak. Nah saya punya slogan nih Kak Irfan. Apa itu? Kalau saya bilang, gemar ikan, hidup lebih sehat dengan makan ikan. Nah, kita coba. Jadi, ini penonton juga di rumah? Iya, coba juga ya. Nah, kita bareng-bareng ya. Kalau kita bilang
Gemar ikan, hidup lebih sehat dengan makan ikan. Nah, kita Oke. Aba-aba, Kak. Oke, saya Baba ya. Gemar ikan, Hidup lebih sehat dengan makan ikan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Asari Bintang selaku presenter pada pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Bye-bye.